Tidak semua dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan untuk kebutuhan hidup. Ironisnya, sebagian penerima justru menggunakan uang bansos untuk berjudi online. Laporan PPATK dan Kementerian Sosial menemukan sebanyak 132.557 penerima bansos terdeteksi terlibat dalam judi daring hingga pertengahan tahun 2025. Total uang yang mereka depositkan untuk bermain mencapai lebih dari 542 miliar rupiah. Bahkan di tahun sebelumnya, nilainya hampir menyentuh 1 triliun rupiah. Artinya fenomena ini bukan hal baru dan belum juga berhenti. Dari hasil analisis, Jawa Barat menempati posisi teratas. Ada lebih dari 49.000 penerima bansos di provinsi ini yang terlibat judi online dengan total deposit sekitar 199 miliar rupiah, rata-rata 4 juta rupiah per orang selama 6 bulan. Di Jawa Timur, ada 18.000 lebih penerima bansos yang ikut berjudi, menghabiskan 83 miliar rupiah. Sedangkan di Jakarta, meskipun jumlahnya lebih sedikit sekitar 7.700 orang, nilai taruhannya tetap tinggi, mencapai 36 miliar rupiah. Dan jika ditelusuri lebih dalam, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan nilai transaksi tertinggi, yakni 22 miliar rupiah hanya dalam waktu setengah tahun. Lantas, mengapa ini bisa terjadi? Sebagian penerima bansos menganggap judi online sebagai jalan pintas untuk memperbaiki hidup. Dengan modal kecil, kadang cuma Rp50.000 sampai Rp100.000, mereka tergoda oleh iming-iming bisa menang besar. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Penelitian WHO tahun 2017 mencatat sekitar 0,1 hingga 5,8% orang dewasa di dunia beresiko kecanduan judi. Jika dikonversi ke populasi Indonesia, artinya ada ratusan ribu hingga jutaan orang yang bisa terjebak dalam perilaku serupa. Apalagi, 71% pemain judi daring di Indonesia berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Bagi sebagian mereka, bansos justru dianggap sebagai modal awal untuk berjudi. Kondisi ini sering disebut para ekonom sebagai efek kobra, yaitu ketika kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah justru menciptakan masalah baru. Istilah ini berasal dari kisah di India abad ke-19 saat pemerintah Inggris memberi hadiah bagi warga yang membunuh ular kobra. Namun, warga justru mulai beternak kobra agar bisa mendapat hadiah lebih banyak. Hasilnya, populasi kobra malah bertambah. Hal yang sama terjadi pada bansos. Tujuannya mulia, untuk membantu masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup. Tapi di lapangan, ada penerima yang menikmati status miskin karena mereka tahu selama itu bansos akan terus mengalir. Apalagi menjelang masa politik, bantuan sosial sering melonjak dan sebagian penerima menggunakannya bukan untuk kebutuhan dasar, tapi untuk bermain keberuntungan di dunia maya. Masalahnya, pengawasan terhadap penggunaan dana bansos masih sangat terbatas. Padahal sudah ada aturan seperti Permensos nomor 1 tahun 2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang menekankan pentingnya pengawasan penggunaan bantuan. Namun sistem verifikasi dan pelaporan masih lemah. Belum ada mekanisme yang memantau secara langsung bagaimana uang bansos dipakai di lapangan. Sementara di lain sisi, akses ke judi daring begitu mudah. Hanya lewat ponsel dan dompet digital, siapapun bisa bermain kapan saja. Bahkan sejak akhir 2024 hingga 2025, lebih dari 2,4 juta situs judi daring sudah diblokir oleh Kementerian Kominfo, tapi selalu muncul lagi dengan nama baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada uangnya,
tetapi pada pola pikir dan literasi keuangan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan dan edukasi finansial agar penerima bantuan paham bahwa uang bansos adalah jaring pengaman sosial, bukan tiket untuk mengejar mimpi instan. Karena peluang menang di judi daring sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada memenangkan undian lotre Powerball di Amerika Serikat yang kemungkinannya 1:292 juta. Pada akhirnya, mimpi sejahtera tidak bisa dibangun dari keberuntungan semu, melainkan dari kesempatan nyata, pendidikan, pekerjaan, dan kebijakan yang tepat sasaran.